Si putra pun tiba-tiba teriak setelah Maria tidak menemukan suaminya di gudang, di mana saat Maria sudah berada di dalam rumah, dia dengan cepat mengajak anaknya untuk bersembunyi di dalam lemari. Setelah akhirnya muncul Nicholas yang mengunci mereka di dalam ruangan sambil menumpahkan bensin di seluruh lantai rumah. Dan inilah yang terjadi. Si David pun langsung ditelepon untuk datang ke lokasi tersebut bersama dengan Judy yang juga ingin ikut. Yang alangkah mengejutkannya Judy saat melihat rumah sahabatnya sudah dimakan api. Yang lebih menjengkelkannya Nicholas yang tidak sedikit pun menunjukkan tanda penyesalan. Keesokan paginya Nicholas langsung diamankan di kantor sebelum diperiksa lebih lanjut, yang mana di tempat lain terlihat ada 3 pria sedang melakukan perburuan di rawa-rawa. Dan tak sengaja menemukan mayat yang merupakan seorang pilot pesawat. Tak lama datanglah Russell dan David untuk memeriksa TKP tersebut setelah mengamankan jasadnya, dan melarang pemburu untuk melakukan perburuan sebelum musim berburu. David dan Russell pun pergi ke sungai untuk memastikan laporan terkait pesawat yang katanya sempat jatuh beberapa hari yang lalu. Dan ya, itu adalah sebuah pesawat berukuran sangat besar, yang entah kenapa media tidak meliputinya, curiga jika pesawat itu membawa muatan berisi zat yang berbahaya. Mereka pun langsung pergi ke kantor PAM untuk mencari tahu kemana saja air sungai itu digunakan. Seperti yang dikhawatirkan, air dari sungai tersebut digunakan untuk mengaliri menuju warga di kota kecil ini. Termasuk beberapa di antaranya dimanfaatkan sebagai air minum yang disaring terlebih dahulu. Dan dialah orang yang pertama mendapat aliran airnya yang bernama Rory, yang sudah David tembak. Rory Hamill. Dengan asumsi bahwa pesawat itu membawa zat yang berbahaya dan meracuni otak, Russell dan David pun pergi menemui Bapak Wali Kota untuk menghentikan sementara pengaliran airnya. Namun karena tak ingin didemo oleh masyarakatnya, Bapak Wali Kota pun menolak permintaan tersebut. Water stays on. David, seseorang peduli yang tidak ingin warganya celaka, pun memutuskan untuk menghentikan airnya tanpa izin. Di mana saat mereka kembali ke kantor Nicholas yang sejak tadi malam dikandang dalam sel pun, terlihat sudah dalam kondisi seperti mayit dan tidak bernyawa.